Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, kembali dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini bersama saya Ica Puspita. Informasi pertama dari Stebi Julionathan, Suara Kota Probolinggo mengabarkan kunjungan Gubernur Jatim pada 2 sekolah tatap muka terbatas di Kota Probolinggo. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi mengunjungi 2 sekolah tatap muka terbatas di Kota Probolinggo. Tiba di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo sekitar pukul 8:30 kemarin pagi, beliau disambut oleh Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, Wakil Wali Kota Probolinggo Muhammad Sofi Sobri, dan Kepala SMK Negeri 2 Wartono. Saat tiba di SMK Negeri 2 yang beralamat di Jalan Mastrip, Gubernur Kofifa beserta rombongan melakukan checkpoint siaga COVID-19 di halaman utama SMK Negeri 2, seperti pengukuran suhu tubuh menggunakan termogan, pemberian hand sanitizer, dan face shield oleh siswa-siswi SMK Negeri 2. Selanjutnya, Gubernur Kofifa bergeser ke SMA Negeri 2 yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara 1. Didampingi Kepala SMA Negeri 2 Erni Prasetyawati, beliau meninjau kelas demi kelas. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengapresiasi kunjungan kerja Gubernur Kofifa. Pasalnya di Kota Probolinggo beberapa waktu lalu dilakukan polling wali murid atas kesediaan anak mereka untuk dilakukan pembelajaran daring atau luring. Stebi Julionathan, Suara Kota Probolinggo. Informasi berikutnya dari Kirana Nisa Mahardika FM mengabarkan uji coba pembelajaran di SMK Islam 1 Blitar hanya diikuti 12,5% siswa blok praktek. Uji coba pembelajaran tatap muka di SMK Islam 1 Kota Blitar sudah dimulai 18 Agustus 2020 dibandingkan dengan SMAN 1 Kota Blitar yang juga menerapkan uji coba. Jumlah siswa yang masuk di SMK Islam lebih sedikit yaitu 12,5% saja. M. Sodikin, Wakil Kurikulum SMK Islam 1 Kota Blitar, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya 19 Agustus 2020 mengatakan, siswa yang masuk pada masa uji coba pembelajaran tatap muka ini memang lebih sedikit karena pihak sekolah ingin lebih waspada. Di sisi lain, jumlah siswa di lembaga pendidikannya mencapai 2.700 siswa atau 2 kali lipat dari SMAN 1 Kota Blitar. Sodikin memperkirakan 12,5% siswa yang masuk pada uji coba ini sekitar 250-300 siswa. Kuota ini diprioritaskan bagi siswa yang berada di blok praktek kejuruan, mengingat pembelajaran praktek tidak bisa atau kurang optimal jika dilakukan melalui online. Namun demikian, bagi siswa yang tidak diizinkan orang tua untuk mengikuti belajar tatap muka ini tidak dianggap absen karena tetap bisa mengikuti pembelajaran online. Mengingat syarat utama belajar tatap muka bagi siswa adalah harus mengantongi izin dari orang tua melalui surat pernyataan. Dan nanti ini masuknya hanya 1 minggu, Mbak. Katakan blok praktek itu kan 1 bulan ya. Anak itu 1 bulan praktek, 1 bulan teori. Yang praktek itu bahasa bagi 4 lagi. Di tatap muka nanti anak itu belajar tatap muka 1 minggu, kemudian daring lagi. Selain jumlah siswa yang dibatasi, pada uji coba kali ini jam pelajaran pun juga dipangkas. Siswa hanya belajar selama 4 jam tanpa istirahat. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dea Maudi dari Ralita FM mengabarkan Kabupaten Pamekasan kini berwarna kuning dan oranye. Jubis Satgas COVID berharap segera hijau. Kabupaten Pamekasan mampu melewati masa zona merah yang kasusnya mencapai 264 positif terpapar COVID-19 per hari Selasa 18 Agustus 2020 sore kemarin. Sehingga dari 13 kecamatan yang awalnya berwarna merah, 3 kecamatan sudah masuk zona kuning dan 10 kecamatan lainnya zona orange atau berisiko rendah dan sedang terhadap penyebaran COVID-19. Sigit Priyono, juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan mengatakan, Kecamatan Pademau, Waru, dan Kecamatan Teranakan kini sudah berwarna kuning. Sementara Kecamatan Kadur, Larangan, Galis, Kota Pamekasan, Pakong, Palengaan, Pagentenan, Pasian, dan Kecamatan Batu Marmar petanya sudah berwarna orange. Menurut Sigit, capaian penurunan angka yang terpapar COVID-19 ini tidak lepas dari kerja keras semua elemen, mulai dari Satgas tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga para relawan dan masyarakat sudah solid dan bersinergi melakukan pencegahan penularan wabah coronavirus itu.
Namun, upaya sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat tetap dilakukan setiap waktu agar mengikuti protokol kesehatan COVID-19, sebab meski hanya tersisa 23 orang dirawat karena positif COVID, bisa saja jumlahnya akan naik kembali. Namun, Sigit berharap Kabupaten Pamekasan segera berwarna hijau. Informasi tambahan, dari 264 warga Pamekasan terpapar COVID-19, sebanyak 214 telah dinyatakan sembuh usai 2 kali rapid test, hasilnya negatif. Sementara 27 orang lainnya meninggal dunia. Dea Maudi, Realita FM melaporkan. Beralih ke Muhammad Prasetyo, Ersal FM Nganjuk mengabarkan pasien COVID-19 yang dirawat di Kabupaten Nganjuk terus menurun. Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Nganjuk dan Empu Sendok terus berkurang. Dari 2 tempat tersebut, kemarin tinggal 10 pasien positif corona yang menjalani perawatan. Data yang dihimpun menyebutkan, total pasien terkonfirmasi positif yang menjalani perawatan sebanyak 41 orang. Artinya, sebanyak 31 pasien yang mayoritas menjalani isolasi mandiri di rumah. Dari 10 pasien terkonfirmasi positif yang masih dirawat, 9 orang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Empu Sendok. 1 lainnya dirawat di RSUD Nganjuk. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk, Dr. Hendrianto, mengatakan selain 9 pasien terkonfirmasi positif, ada 2 pasien berstatus kontak erat yang dirawat di Empu Sendok. Adapun di RSUD Nganjuk, selain 1 pasien positif, ada 10 pasien berstatus suspek yang dirawat di RSUD Nganjuk. Terkait keberadaan 9 pasien di Empu Sendok, Hendri mengungkapkan mereka mayoritas adalah pasien tanpa gejala. Pasien harus dirawat karena kondisi rumah tidak memungkinkan dilakukan isolasi mandiri. Saya Muhammad Prasetyo, Ersal FM Nganjuk. Beralih ke Ninda Alivia, Persada FM. Masa adaptasi kebiasaan baru, gugus tugas Kabupaten Blitar tegaskan kegiatan resepsi pernikahan belum boleh digelar. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar melalui Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP terus melaksanakan sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan di tempat umum, termasuk memberikan arahan kepada masyarakat agar sementara waktu tidak menghadiri kerumunan massa. Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar Rustin Tri Setiabudi menegaskan, sesuai petunjuk dari tim gugus tugas, segala bentuk kegiatan yang mengundang banyak orang tidak diperbolehkan. Satu di antaranya yaitu kegiatan resepsi pernikahan dalam bentuk apapun juga belum boleh digelar di wilayah Kabupaten Blitar. Hanya saja untuk akad nikahnya tetap dilaksanakan, namun secara terbatas dan mengedepankan protokol kesehatan dengan ketat. Karena yang dikhawatirkan jika tetap menggelar acara muncul klaster baru. Untuk itulah tim gugus tugas tidak memperbolehkan siapapun melaksanakan resepsi pernikahan. Sampai kita mengadakan pemaksaan persuasif, kita adakan pendekatan persuasif. Kalau pernikahannya sih boleh, pernikahannya boleh, jangan salah, nanti pernikahannya boleh. Cuma yang nggak boleh itu adalah pestanya, resepsi atau pestanya. Ia menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat tetap berperilaku hidup bersih dan sehat kapanpun dan dimanapun berada. Apabila ditemukan pelanggaran, maka petugas akan memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Menuju ke Yulia, Pradia Suara Tuban mengabarkan pendisiplinan protokol kesehatan internal Polres Tuban. Kapolres Tuban cek pusat-pusat pelayanan. Kapolres Tuban AKBP Ruruh Wicaksono didampingi Wakapolres Kompol Andi Yuda Pranata serta Kasih Propam Ibda Wahiru melakukan pengecekan di tempat pelayanan untuk memastikan telah menerapkan protokol kesehatan. Selasa 18 Agustus 2020, pengecekan dilakukan oleh Kapolres Tuban untuk memastikan terutama di setiap pintu masuk ruang pelayanan sudah tersedia tempat cuci tangan, tes suhu, hand sanitizer, serta memastikan bahwa anggota yang melaksanakan pelayanan sudah menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker maupun face shield. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan Impres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sesuai Impres tersebut, Polri diamanatkan 4 hal, yaitu membantu dan mendukung Pemda mengawasi penerapan protokol kesehatan, bersinergi dengan TNI dan
dan instansi lain dalam menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan, melaksanakan pembinaan kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi mencegah penyebaran COVID-19, serta melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Ditambahkan, sebelum kepolisian mendisiplinkan masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan, maka secara internal personil Polri harus bisa memberikan contoh, salah satunya di lingkungan internal. Yulia Pradia, Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dari reporter Isyatun Haniah, LPPL Suara Gresik mengabarkan program digitalisasi arsip vital desa dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik terpaksa terhenti dan beralih fokus pada kearsipan data COVID-19. Tahun 2017, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik mempunyai inovasi program digitalisasi arsip vital desa. Namun sayangnya pada tahun 2020, program ini terpaksa terhenti sementara dikarenakan adanya pandemi COVID-19 dan lebih berfokus ke program pengarsipan dokumen terkait COVID-19. Program digitalisasi arsip vital desa sendiri adalah mengarsipkan dokumen-dokumen penting desa dalam bentuk digital. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik Ibu Siti Jayaroh mengatakan, sebelum adanya pandemi, pihaknya setidaknya sudah melakukan sosialisasi di kecamatan-kecamatan dan sudah berhasil menyelamatkan sekitar 100.000 dokumen vital desa. Kita sudah dapat hampir 100.000 dokumen, sudah 10 kecamatan. Targetnya sebetulnya 2021 untuk Bawean. Nah, berhubung ini ada kendala 2020, kita tidak bisa turun ke desa karena ini petugasnya juga kan rentan, sudah usia lanjut. Kalau mau turun dia khawatir terpapar. Akhirnya nggak jalan. Tahun ini baru 2. Padahal setahun itu kita punya target 8. Ini baru 2 sudah selesai. Nggak bisa bergerak sudah. Sehingga kita nanti konsentrasinya ke pengarsipan COVID ini yang diminta pemerintah pusat. Jadi se-Indonesia nanti menjadi satu. Ibu Siti Jayaroh berharap pihaknya dapat secepatnya terjun kembali ke desa-desa agar program ini segera terselesaikan. Saya Isyatun Haniah, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Dari Suara Sidoarjo, Panji Harto mengabarkan, tim penggerak PKK Sidoarjo bagikan ribuan masker untuk masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, program Gebrak Masker se-Indonesia oleh tim penggerak PKK Pusat bekerjasama dengan IKPTK, Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan, juga dilakukan di Kabupaten Sidoarjo. Senin 17 Agustus, sesudah peringatan detik-detik proklamasi di alun-alun Kabupaten Sidoarjo, tim penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo bagikan 18.000 masker pada masyarakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Ida Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo, pada Suara Sidoarjo mengatakan, tujuan pembagian masker ini untuk mengedukasi warga supaya selalu mematuhi protokol kesehatan, yakni pencegahan penyebaran COVID-19, diantaranya pentingnya memakai masker. Gebrak masker ini merupakan penyadaran atau edukasi kepada masyarakat. Masyarakat kita kan di tengah-tengah pandemi ini untuk menjaga kesehatan semua warga, terutama di seluruh Indonesia. Salah satunya dengan mengadakan gebrak masker. Sahabat, Ida Nur Ahmad Saifuddin menjelaskan, beberapa bulan sebelumnya tim penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo juga telah membagikan masker ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Wisnu Dermawan, Suara Pasuruan mengabarkan HUT kemerdekaan RI ke-75 tahun ini, 327 warga binaan Lapas Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Pasuruan mendapat remisi potongan masa tahanan dari pemerintah. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun ini, 327 warga binaan lapas atau lembaga pemasyarakatan kelas 2B Pasuruan mendapat remisi atau potongan masa tahanan dari pemerintah. Kepala Lapas Pasuruan Wahyu Indarto mengatakan, ke-327 warga binaan itu mendapat remisi mulai 1 bulan hingga 5 bulan dengan rincian sebanyak 76 orang menerima remisi 1 bulan, 96 orang menerima remisi 2 bulan, 107 orang menerima remisi 3 bulan, 38 orang menerima remisi 4 bulan, serta 10 orang menerima remisi 5 bulan. Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan dari 327 warga binaannya
yang mendapat remisi berasal dari mereka-mereka yang tersandung dari banyak kasus, diantaranya 216 orang kasus narkotika, 3 orang dari kasus kesehatan, 53 kasus curat, 5 kasus curas, 6 kasus penipuan, 4 kasus penggelapan, 17 kasus perlindungan anak, 2 kasus perjudian, dan 21 pidana lainnya. Wahyu Indarto juga menambahkan bahwasanya pemberian remisi ini juga dapat mengurangi tingkat hunian yang semakin tinggi, sehingga overkapasitas tingkat hunian akan cepat berkurang. Wisnu Dermawan, Suara Pasuruan. Beralih ke informasi dari Rano Prasetya Belambangan FM, sambut Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75. 431 narapidana Lapas Banyuwangi mendapatkan remisi tahanan. Peringatan ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia menjadi berkah bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi. Sebanyak 431 warga binaan mendapatkan remisi atau potongan masa tahanan. 1 orang langsung bebas di tepat hari proklamasi kemerdekaan ini. Bupati Anas berharap remisi atau potongan masa tahanan ini dimanfaatkan dengan baik oleh warga binaan untuk selalu memperbaiki diri. Anas juga berpesan kepada warga binaan untuk mengikuti pembinaan selama di dalam lapas. Berbagai upaya untuk memberikan keterampilan sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Lapas Banyuwangi. Sementara itu Kapolresta Banyuwangi Kombes Arman Asmara Sarifudin mengatakan Lapas Banyuwangi merupakan mitra dari aparat kepolisian setempat. Oleh karena itu, pemberian remisi ini menjadi pengurangan overkapasitas yang saat ini terjadi di Lapas Banyuwangi. Kepala Lapas Banyuwangi Ketut Akbar Heri Ahyar mengatakan saat ini penghuni Lapas Kelas 2A Banyuwangi mencapai 762 orang. Pihaknya memberikan remisi terhadap 431 orang yang berkelakuan baik. Sebagian yang tak mendapatkan remisi merupakan tahanan dan beberapa warga binaan yang masih belum berkelakuan baik. Warga binaan Lapas Banyuwangi mendapatkan remisi mulai 1 bulan hingga 6 bulan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, menurut Kalapas, pihaknya tidak menggelar kegiatan lomba-lomba yang menimbulkan kerumunan. Namun, usai detik-detik proklamasi, warga binaan Lapas Banyuwangi memainkan layang-layang merah putih di angkasa. Sebanyak 75 layang-layang mengangkasa dalam peringatan ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Renata Surya, Suara Ngawi mengabarkan 19 PPK sampaikan capaian dan tantangan tugas di wilayahnya. KPU Ngawi menggelar bimbingan teknis pembekalan aspek hukum badan ad hoc dalam teknis pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi tahun 2020. Acara dibuka oleh Putra Adi Wibowo, anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi mewakili Ketua KPU yang tidak bisa hadir karena menghadiri agenda di KPU Provinsi. Kegiatan BIMTEK menghadirkan 38 orang terdiri dari Divisi Hukum dan Pengawasan bersama Ketua PPK se-Kabupaten Ngawi. Bimbingan teknis berlangsung dinamis karena adanya sinergitas peserta dengan pemateri dan peserta dari 19 kecamatan. Satu persatu perwakilan PPK diberikan kesempatan tampil di depan untuk menyampaikan gambaran umum capaian tugas sebagai penyelenggara dan tantangan apa saja yang dihadapi di lapangan terkait tugas yang dilaksanakan. Dengan demikian diketahui langkah dan solusi untuk kelancaran tahapan Pilbub 2020. Jakiam anggota KPU menyampaikan dalam materinya menegaskan bahwa sebagai penyelenggara harus mengetahui esensi produk hukum. Renata Surya, Suara Ngawi. Beralih ke Bobi Wijayanto, Suara Lumajang mengabarkan mahasiswa PKL tematik kewirausahaan diharapkan bisa bangkitkan BUMDes di Lumajang. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang mengharapkan agar mahasiswa praktek kerja lapang atau PKL tematik kewirausahaan dari Politeknik Negeri Jember dapat membantu membangkitkan usaha UMKM yang ada melalui BUMDes di Kabupaten Lumajang. Hal itu disampaikannya saat menerima mahasiswa PKL tematik kewirausahaan dari Politeknik Negeri Jember yang bertempat di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang, Selasa kemarin. Bupati juga menyampaikan bahwa pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Poltek Negeri Jember dengan harapan ke depan agar semua yang dilakukan mahasiswa saat PKL dapat berkelanjutan dan terus berkesinambungan. Sementara itu, Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang mengungkapkan hadirnya mahasiswa PKL tematik kewirausahaan tentunya diharapkan dapat menambah semangat dan memotivasi pemerintah untuk mendukung, meningkatkan dan mendorong masyarakat, terutama dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat. Wabub juga berpesan sebelum melakukan PKL di desa-desa, mahasiswa harus tetap melaksanakan dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM,
mengabarkan. Dari Ben Chandra Suara Madiun mengabarkan Giat Suroan dan Suran Agung Forkopimda Perguruan Silat sepakat gelar bakti sosial. Peringatan Suroan dan Suran Agung tahun ini akan dilaksanakan dengan cara yang berbeda. Para pengurus perguruan silat di wilayah Kota Madiun telah sepakat untuk meniadakan giat pengesahan anggota baru dan ziarah makam leluhur. Sebagai gantinya, para pendekar di wilayah Kota Madiun akan melaksanakan giat bakti sosial dan pembagian masker untuk masyarakat umum. Hal ini sebagaimana keputusan yang telah disepakati oleh Forkopimda dan perguruan pencaksilat dalam rapat koordinasi dan fasilitasi Suroan dan Suran Agung Sebakorwil 1 Madiun. Wali Kota Madiun Maedi dalam kegiatan tersebut menghimbau agar para pendekar dari berbagai perguruan pencaksilat di Kota Madiun bisa menjadi pelopor penerapan protokol kesehatan di masyarakat serta turut berpartisipasi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan. Sementara itu, Karo Ops Polda Jatim Kombes Pol Muhammad Firman saat menghadiri kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa kepolisian, khususnya di wilayah Jawa Timur, telah mempersiapkan kegiatan pengamanan Suroan dan Suran Agung. Hal serupa juga diungkapkan oleh Komandan Korem 081 Madiun, Kolonel Infanteri Waris Ari Nugroho. Prajurit TNI di masing-masing kodim wilayahnya telah bersiap siaga mengamankan daerah operasional selama Suroan dan Suran Agung, serta menghalau para pendatang dari luar daerah yang ingin masuk ke Kota Madiun. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Informasi selanjutnya dari Mega Kristi RGR FM Tulungagung yang mengabarkan pertemuan rutin IKO dan PKK. Pertemuan rutin IKO dan pertemuan rutin PKK bertempat di ruang sidang Pracamukti Kantor Pemkab Tulungagung diikuti sekitar 50 orang terdiri dari ibu-ibu anggota IKO Pemkab Tulungagung dan tim penggerak PKK tingkat kecamatan. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Siyuk Marioto Birowo sebagai penasehat IKO dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung mengatakan dalam masa pandemi wabah corona yang selalu harus kita ingat dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga atau tempat-tempat yang lain, adalah membiasakan dengan selalu mencuci tangan dan memakai masker apabila sedang keluar rumah. Memang virus corona belum ada obat atau vaksinnya, tetapi hanya dengan menerapkan protokol kesehatan bisa mengurangi resiko terkena virus yang sangat berbahaya tersebut. Di akhir sambutannya, beliau berpesan agar selalu menjaga dan membiasakan hidup bersih dan selalu mengkonsumsi makanan yang sehat demi meningkatkan imunitas agar bisa terhindar dari wabah corona. Dan jangan lupa menghindari tempat-tempat yang ramai apabila berada di luar rumah atau selalu menjaga jarak. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi kali ini. Sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.